Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Minggu pekan biasa yang ke-24, tanggal 14 September 2025. Gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Kita merenungkan bacaan dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6-11, dan Injil Yohanes bab 3 ayat 13-17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Bagi dunia, salib adalah lambang penderitaan, hukuman, dan kehinaan. Namun bagi kita orang beriman, salib justru adalah tanda kasih Allah yang paling nyata. Dari salib mengalir keselamatan. Dari salib lahir harapan baru. Dalam bacaan yang pertama, bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun memberontak kepada Allah. Mereka mengeluh, marah, bahkan menolak berkat Allah. Akibatnya ular berbisa menyerang mereka dan banyak yang mati. Tetapi Allah tidak membiarkan umatnya binasa. Ia memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Setiap orang yang memandangnya akan sembuh dan hidup. Inilah gambaran awal dari salib Kristus. Injil Yohanes menegaskan hal ini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salib bukan sekedar kayu, melainkan tahta kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, salib Kristus mengajarkan kita 3 hal penting. Yang pertama, salib adalah tanda kasih Allah yang tanpa batas. Yesus rela menyerahkan dirinya sepenuhnya, bahkan sampai mati, bukan karena kita pantas, tapi karena Ia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu tidak bersyarat, maka setiap kali kita merasa gagal, berdosa, atau jauh dari Allah, pandanglah salib. Di sana kita menemukan kasih yang lebih besar daripada dosa dan kegagalan kita. Yang kedua, salib adalah jalan kerendahan hati. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi mengatakan bahwa Yesus, walaupun setara dengan Allah, rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Ia taat sampai mati di kayu salib. Dunia sering mengajarkan kita untuk mengejar kehormatan, kekuasaan, dan kenyamanan. Tetapi salib mengingatkan bahwa kemuliaan sejati lahir dari kerendahan hati, kesetiaan, dan pengorbanan. Yang ketiga, salib adalah panggilan untuk mengasihi. Salib bukan hanya untuk dipandang, tetapi juga untuk dihidupi. Setiap orang beriman dipanggil memikul salibnya setiap hari. Itu berarti kita dipanggil untuk mencintai, bahkan ketika cinta itu menuntut pengorbanan. Mengampuni meski di hati masih terluka, setia meski terasa berat, melayani meski harus berkorban. Itulah cara kita menghidupi kasih salib Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita ingin hidup tanpa salib, tanpa kesulitan, tanpa air mata, tanpa perjuangan. Namun kenyataannya hidup selalu membawa salibnya sendiri. Ada sakit, masalah keluarga, tantangan ekonomi, kekecewaan. Tetapi bersama Kristus, salib itu tidak lagi menakutkan. Salib yang dipikul bersama Kristus berubah menjadi jalan keselamatan, jalan pemurnian, dan jalan menuju kebangkitan. Hari ini, ketika kita merayakan pesta pemuliaan salib suci, mari kita memandang salib bukan sebagai beban, tetapi sebagai tanda cinta. Mari kita belajar berkata seperti Rasul Paulus, "Aku tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus." Salib itu bukan akhir, melainkan pintu menuju hidup baru. Karena itu jangan takut pada salib, rangkullah salib, pandanglah Yesus yang tersalib, dan biarkan kasih-Nya menguatkan langkah kita setiap hari. Amin. Tuhan bersamamu.
Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.